Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pujian saya kepada Menteri ATR BPN RI Bapak AHY, tentunya banyak pertanyaan ya, seperti apa sih mafia tanah itu? Karena khusus saya bicara di Bali. Di Bali ini beraneka ragam bisnis. Ada bisnis rentenir atau koperasi, LPD, BPR, dan bank umum lainnya. Kalau bank umum itu pasti sesuai dengan aturan BI yang berlaku, dan ada koridor-koridornya yang tidak boleh dilewati. Terus ada BPR. Nah, ada juga BPR yang berkedok bank, tapi sebenarnya itu ini saya melihat ini saya menduga ada beberapa metode-metode yang dipakai oleh BPR itu secara mafia menurut saya ya. Mungkin harus ada Dumas mungkin sehingga bisa diperdalam terkait dengan BPR mana ya. Tapi banyak debitur yang sudah melaporkan, namun ceritanya sampai sekarang belum ya. Mungkin yang melapor tidak kuat ya, mungkin bukti-buktinya belum lengkap sehingga tidak bisa dinaikkan ke tahap 2 atau mengenap ya kasusnya di penegak hukum. Nah, ceritanya begini, apakah orang yang meminjamkan uang ya, menjaminkan sertifikatnya secara pribadi dan mereka tanda tangan jual beli, itu termasuk mafia tanah. Nah, apakah itu boleh? Ya, ini kan masih harus jelas. Umpamanya tidak ada lembaganya, tapi meminjam uang, tanda tangan lunas di saat masyarakat atau debitur butuh uang, mereka tanda tangan karena kepentingan. Nah, ini masyarakat masih harus hati-hati di saat meminjam sesuatu ke rentenir atau perorangan, karena itu sama dengan menjual aset teman-teman debitur ya, teman-teman yang punya masalah di saat kepentingan uang yang mendadak, sehingga apa saja bisa terjadi. Nah, mari berpikir yang logis. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah itu termasuk mafia tanah? Kalau saya melihat ini kan persetujuan antara yang punya tanah sama pemilik uang. Makanya di depan notaris dibacakan itu. Nah, di depan notaris seperti apa? Kan notaris sebagai juri, ya, pejabat negara yang memiliki kewenangan di dalam mengalihkan atau membalik nama sertifikat itu. Nah, banyak kejadian ada orang yang meminjam uang katanya, tetapi suratnya jual beli. Nah, terus sudah dijual ke orang. Nah, terjadi laporan panjang. Nah, takutnya nanti yang melapor masyarakat, yang dilaporkan adalah pihak yang sudah mungkin 1, 2, 3 pindah tangan yang ke sekian kalinya. Nah, ini yang yang dibutuhkan adalah payung hukum yang jelas. Tapi secara aturan memang sudah jelas ya. Kalau sudah menandatangani jual beli ya, itu sudah jual beli, apalagi ada kwitansinya. Masalah nilai ya pada waktu itu, kalau tidak mau masalah ya jangan meminjam uang ke pribadi atau rentenir karena risikonya itu. Kecuali minjam uang di bank. Di bank pun sekarang ini banyak masalah. Di saat masyarakat tidak mampu membayar, apalagi di musim COVID kemarin, ada eskalasi, ada relaksasi.
lewat sudah relaksasi, nggak bisa lagi dapat hak-haknya yang mempermudah debitur, sehingga asetnya itu dilelang. Nah, proses lelang ini banyak terjadi di internal mereka. Umpamanya salah satu lembaga bank yang memenangkan lelang itu, entah pegawainya atau stafnya atau pejabatnya, pincapnya. Nah, ini apakah boleh undang-undang memperbolehkan melakukan hal seperti itu? Menurut saya ada keanehan. Lelang harus di publik, diserahkan kepada lembaga lelang. Nah, kok bisa pegawainya? Dari mana uangnya? Mana NPWP-nya? Hasil dari mana? Sampai bisa belanja miliaran. Nah, itu perlu dipertajam. Mudah-mudahan penegak hukum mentelaah, menyelidiki hal-hal seperti ini supaya masyarakat Bali khususnya di saat COVID kemarin itu aset-asetnya bisa dinilai dengan wajar. Kalau memang utangnya umpamanya 5 miliar, ya 5 miliar plus bunga dan denda sedikit, ya udah dikembalikan dong uang debitur, uang asetnya. Itu yang menurut saya wajar. Nilai aset orang 100 miliar terus lelang umpamanya dengan nilai 10 miliar. Kan ini yang ya mafia tanah itu menurut saya. Menurut saya duga ini mafia tanah. Hal ini ke depan di Bali nggak ada lagi gitu. Ya, ikuti aturan yang benar sehingga situasi kondusif gitu. Perbankan berjalan, ekonomi berjalan, usaha berjalan. Masyarakat yang tidak punya uang ya punya pinjam di bank ya wajar, tapi dengan usaha dan mampu membayar bunga dan pokoknya setiap bulan. Tentunya bank punya penilaian dan kepatuhan sehingga dikasih kredit. Tapi kemarin-kemarin ini di situasi COVID, masyarakat Bali menangis, pengusaha Bali menangis. Ya, saya harap penegak hukum melihat bank-bank yang bermasalah, ya, yang memanfaatkan masyarakat yang tidak mampu membayar, apalagi habis COVID ini. Saya berharap penegak hukum menindak bank-bank yang diduga ada permainan mafia tanah. Nah, bila mana ada hal-hal yang memang mencurigakan, ya kita kumpulkan berapa orang yang kira-kira diduga dan dimasalahkan dan asetnya umpamanya nilainya 5 atau 10 miliar. Saya Ketua BPI KPN PARI Bali mencoba ya, mencarikan jalan dan diskusi terkait dengan hal-hal seperti itu. Semoga mereka bisa mendapatkan jalan keadilan sesuai dengan hak-haknya yang dimiliki. Nah, kira-kira begitu semeton karena saya komentar dan memposting Menteri ATR BPN RI ya, Bapak AHY keberhasilannya menindak tegas bersama Kapolda Jawa Timur Bapak Imam, 2 mafia tanah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga saya yakin akan merembet kemana-mana ini. Ya, mudah-mudahan mafia tanah seperti apa yang dimaksud, ya. Karena Bali objeknya sangat menarik untuk dibahas karena banyak permasalahan tanah, sengketa tanah di Bali. Demikian yang sampaikan. Bila mana ada tutur saya yang salah, akhiri dengan Agung Pramasanti. Om Santi 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 Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.